Movie ini saya buat untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dalam konsentrasi perdata di Fakultas Hukum. Tak perlu berlama-lama lagi, marilah kita saksikan movie berikut ini. Ding, sibuk kah? Lumayan nih, kenapa? Mau minta tolong nih, belikan nih. Nanti ya, aku masih ada tugas nih, Nak. Lagi kerjaan apa juga? Coba deh. Lulunding, kok pas artikelnya orang, biar aja bah. Aku tuh gak pandai nulis, lagian juga guru nggak tahu. Bukan gitu, Ding. Kamu kan tadi udah bilang kalau misalnya nulis itu susah. Pasti orang ini sebelum nulis ini juga merasa kesusahan. Tapi dia tetap menulis dan mengeluarkan segala pemikirannya dia untuk nulis artikel sebagus ini. Terus kamu dengan seenaknya ngopas itu aja, terus tuh kasih namamu lagi di sini tanpa nyebutin namanya dia. Kamu pernah denger nggak apa itu hak cipta? Pernah? Waktu itu kan Mbak buat video tentang hak cipta. Setauku sih tentang perlindungan karya-karya. Sedikit ke situ. Hak cipta, apa yang kamu bilang tentang hak cipta adalah sedikit menyangkut. Nah, apa yang kamu lakukan barusan tadi, memplagiarisme tulisan orang, itu tuh menandakan kamu melanggar hak cipta loh. Apa iya? Soalnya kemarin kan Mbak, aku nonton videomu itu cuma tentang membacakan buku aja yang melanggar aturan. Ini Mbak jelasin lebih detail ya biar kamu paham. Sebelumnya kamu harus tahu apa itu hak cipta secara umum. Ya. Hak cipta itu adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau para pemegang hak untuk dapat mengatur atau menguasai hasil penuangan ide-ide atau gagasan-gagasan yang sudah mereka buat. Nah, hak eksklusif itu adalah sebuah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta karya. Orang lain tidak bisa memiliki itu gitu. Cuman yang menciptakan karya itu yang memiliki hak eksklusif. Nah, hak eksklusif inilah nantinya yang dilindungi oleh hak cipta. Itu nih. Terus tuh, apa aja sih karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta? Itu ada banyak banget. Salah satunya tuh buku, novel-novel tuh ya. Terus tulisan-tulisan lain yang ada di internet yang sebanyak itu. Terus tuh ada juga ceramah juga loh. Ceramah orang, pidato presiden ataupun pidato orang-orang gitu, orang-orang besar ataupun siapalah yang berpidato. Terus tuh fotografi juga termasuk dilindungi, karya seni lukis, karya batik juga. Pokoknya banyak deh, masih banyak. Banyaknya. Sebenarnya hak cipta, pelanggaran hak cipta itu tuh ada dua jenis. Hak cipta yang melanggar hak moral, terus ada pelanggaran hak cipta dalam hak ekonomi. Nah, pelanggaran hak cipta dalam hak moral itu seperti yang kamu lakukan itu tadi, menjiplak tulisan orang tanpa kamu masukkan sumbernya, siapa penulis aslinya. Itu melanggar hak cipta dalam hak moral. Terus kalau misalnya kamu melanggar hak cipta dalam hak ekonomi, itu tuh seperti misalnya nih, kamu membajak buku, membajak DVD, mengcover lagu. Contoh kecilnya mengcover lagu. Nah, itu nanti hasil kamu cover kamu upload di YouTube, kan? Terus tuh nanti kamu mendapat keuntungan. Itu pelanggaran hak cipta dalam hak ekonomi, di mana sebuah tindakan menjiplak suatu karya untuk tujuan komersial. Jadi Mbak, orang-orang kayak gitu tuh bisa dipenjara? Bisa dipenjara. Soalnya gini, tapi kalau mereka tuh bisa dipenjara kalau misal si pencipta atau pemilik hak itu melaporkan pelanggaran hak cipta atas karyanya kepada pihak yang berwajib. Kenapa seperti itu? Karena hak cipta adalah delik aduan, di mana sebuah perkara baru bisa diproses kalau misal terdapat laporan terlebih dahulu. Itu aturannya hak cipta. Oh gitu. Jadi kalau kita nggak dilapor nggak dipenjara dong? Ya enggak. Terus tuh Mbak, kenapa sih hak cipta tuh harus dilindungi? Sebenarnya gini Ding, kenapa hak cipta itu perlu dilindungi? Karena sebenarnya adanya hak cipta itu sebagai perlindungan bagi para pencipta karya supaya mereka tidak merasa terdiskriminasi jikalau nantinya ada orang-orang yang mengakui karya mereka dengan seenaknya. Coba gini, kamu pikirkan aja,
seorang pencipta karya kan, seorang pencipta karya itu udah meluangkan apa ya, waktunya begitu banyak, terus tuh udah mengorbankan segala cara, atau enggak sudah pusing, stres, mikirin konsep, mikirin ide supaya mampu menghasilkan sebuah tulisan yang bagus, sebuah lagu yang indah, atau enggak lukisan yang cantik. Tapi tiba-tiba aja ada orang yang mengakui karya dia dengan seenaknya, pasti sakit hati kan, yang kayak gitu. Iyalah pastinya. Nah, itu makanya hak cipta itu perlu dilindungi. Muncullah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-undang itulah nantinya dijadikan sebagai payung hukum bagi para pencipta karya di seluruh Indonesia, biar mereka merasa sejahtera dengan karya-karya mereka yang mereka buat itu. Udah paham? Paham banget. Kamu gitu kalau paham. Kalau gitu belikan Mbak Mimi sekarang, nanti kalau masalah tugas ini Mbak bantu. Hak cipta adalah salah satu objek dari hak kekayaan intelektual. Objek-objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang dilahirkan dari hasil pemikiran dan kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan menjadi sangat penting untuk dilindungi sebab pengadaan hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual orang lain. Tujuan yang kedua adalah membantu meningkatkan kompetisi dan pangsa pasar, khususnya dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Tujuan yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri, dan usaha di Indonesia. Mari kita bersama-sama menghilangkan kebiasaan kita yang mungkin nantinya akan menimbulkan pelanggaran hak cipta. Tingkatkan apresiasi kita terhadap karya-karya hasil pencipta ataupun penulis dengan tidak memplagiat atau melakukan hal yang sejenisnya. Ayo kita wujudkan tujuan adanya hak kekayaan intelektual dengan selalu menghargai hak cipta seseorang. Sekian dari saya, Afidatul Rohmah.